kita kembali lagi dengan matematika ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang mencari akar kuadrat dengan memfaktorkan, yaitu memfaktorkan dengan A adalah 1. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana kalau memfaktorkan itu bentuknya itu A bukan 1. Contoh misalnya ya, nanti berikan contoh, misalnya A-nya itu adalah ada persamaan 3x kuadrat kemudian plus 14x plus 15 sama dengan 0. Nah di sini kan antum lihat ya, A-nya kan 3, jadi ini A-nya bukan 1. Nah kalau kemarin kita membahasnya kan x plus berapa, x kuadrat plus berapa, x kuadrat plus berapa. Nah kalau ini di depannya x kuadrat ini ada angkanya. Nah nanti kita akan bahas seperti itu. Kemudian contoh lagi, misalkan misalkan ada 4x kuadrat min 20x plus 25 sama dengan 0. Antum lihat ya di sini x-nya A-nya atau koefisien x kuadratnya adalah 4. Kemudian ada lagi 5x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Ya. Nah, mungkin kita 3 contoh dulu. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas ini. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwasanya memfaktorkan itu dengan A-nya adalah 1 dengan cara yang seperti kemarin. Nah, kalau ini kurang lebih caranya sama tetapi ada perbedaannya. Ya, tolong meskipun cara ini yang akan Ustazah sampaikan ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk A itu 1. Apabila A-nya itu 1 bisa, akan tetapi kalau antum masih pengen menggunakan yang A sama dengan 1 pakai cara yang kemarin, itu juga boleh ya. Jadi untuk cara yang Ustazah sampaikan ini bisa juga digunakan untuk mencari faktor dengan A sama dengan 1 ataupun A tidak 1. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke contoh nomor 1. Ya, untuk nomor 1 Ustazah ambil 3x kuadrat plus 14x plus 15. Nah, di sini A-nya adalah 3 dan B-nya 14, C-nya adalah 15. Nah, kemarin kita sudah sepakat bahwa untuk memfaktorkan itu kan x plus titik-titik, x plus titik-titik. Gitu ya, Nak ya. Nah, jadi di sini nanti bisa kita anggap P ataupun Q. Kemarin kita seperti itu nggih. Nah, ingat Nak, karena di sini adalah A-nya 3, maka untuk hasil pemfaktorannya pun antum juga harus menambahkan di sini dengan 3 dan 3. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, kenapa kalau A-nya kemarin 1 Ustazah tidak nulis di sini? Ya karena kan 1 sebenarnya kalau Ustazah tulis 1 dan di sini 1 kan juga hasilnya sama kan? Nah, seperti itu makanya. Ya bedanya hanya di situ. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan seperti itu, kemudian kita mencari di sini. Kita cari di sini kemarin kalau P plus Q itu adalah B kan? Nah, B-nya berapa Nak? 14. Ya. Kemudian P kali Q kemarin apa Nak? C-nya 15. Ya kan? Nah, tetapi ingat Nak, karena di sini ini adalah A-nya lebih dari 1, maka 15-nya ini kita kalikan dengan A. Jadi P kali Q-nya itu adalah 15 kali 3. Kemarin kenapa Ustazah kok tidak mengalihkan dengan A? Karena kan A-nya kemarin di sini 1, sehingga 15 kali 1 pun juga 15, maka P kali Q sama dengan C, sama aja kan? Nah, jadi intinya P kali Q itu adalah 15 atau C dikalikan dengan A, 15 kali 3. Kalau kemarin kalau di sini 1 ya 15 kali 1, seperti itu. Bisa dipahami nggih? Oke. Jadi di sini adalah 45. Nah, antum cari Nak, bilangan berapa yang ketika
ditambahkan 14 dikalikan itu 45. Ayo, biasanya Ustazah mencarinya itu yang perkalian dulu nak. 45 itu hubungannya itu berapa kali berapa ya, nah kayak gitu. 45 itu bisa 15 kali 3. Tapi kalau nanti ditambah kok bukan 14 ya, berapa lagi ya? Oh ya, mungkin bisa 9 kali 5 ya, 9 kali 5. Coba kita cek, apakah 9 ditambah 5 ketika P tambah Q, 9 tambah 5 itu 14, betul? Betul, jadi P nya ketemu 9, Q nya 5. Ini P, ini Q, hanya untuk biar jelas aja ya nak ya. Jadi P nya ketemu 9, Q nya ketemu 5, sehingga bisa kita masukkan di sini nak. P nya berapa? 9, Q nya adalah 5. Nah ini belum selesai nak, ini harus kita bagi dulu ya, ini harus kita bagi dulu dengan siapa? Dengan 3. Kenapa 3? Kita mengambil A ini. Nah kemudian antum cari yang kurung yang depan dengan yang belakang, itu antum cari yang di sini itu kedua-duanya bisa dibagi dengan 3. Ini 3 dan 5 bisa dibagi 3, 3-nya bisa, 5-nya nggak bisa. Kalau ini bisa. Nah, berarti ini 3 dan 9 ini kan satu kesatuan ya nak ya. Jadi ketika kamu nyoret 3 dengan 3 ini harus dengan 9 juga. Sret seperti itu. Sama-sama dibagi 3, dapat 1, dapat 3. Jadi di sini tinggal X plus 3, kemudian 3X plus 5. Nah ini udah ketemu faktornya. Oh ya, ini sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Nah ini sudah ketemu faktornya nak. Oke, ini sudah ketemu faktornya, tinggal kita apa? Nyari kayak kemarin itu ya. Kita cari penyelesaiannya. X plus 3 sama dengan 0 atau 3X plus 5 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan min 3 atau 3X sama dengan min 5. So, X adalah min 5 per 3. Nah ini X1 nya, ini X2 nya, ketemu kan? Nah seperti itu ya. Nah kita lanjutkan ya, nomor 2. Untuk nomor 2 ini Ustazah punya 2X kuadrat plus 3X min 35 sama dengan 0. Oke, kita buat kayak tadi nih. Kita bentuk menjadi 3X plus titik-titik, kemudian 3X plus titik-titik, oke, sama dengan 0 kayak gitu. Kemudian kita bagi dengan berapa nak? Iya, 3 di sini berarti 3. Nah seperti itu. Kemudian kita tentukan dulu untuk P kali Q dan P plus Q nya berapa gitu ya. Oke. Oh iya, tadi saya lupa, maaf. Di sini bisa P, di sini bisa Q ya. Oke. Nah di sini untuk P plus Q nya itu adalah 3 ya. Kemudian P kali Q, ingat karena tadi adalah harus A kali C, maka berapa nak? Ini ya negatif 70. Nah antum cari angka yang ketika dikalikan itu min 70 itu bisanya hanya 35 kali 2 dan 10 kali 7. Nah 10 kali 7 dan ini negatif, berarti nanti salah satu harus negatif kan, karena di sini negatif ya. Min 35 kali 2 negatif 70, berarti nanti ada yang negatif ada yang positif ya. Oke, berarti kalau kemungkinannya adalah 10 kali 3 10 kali 7 no? Nah 10 kali 7 ini ketika dijumlahkan dia harus 3. Oh, berarti 10-nya yang negatif. Ya, karena antum harus mencari di sini hasilnya 3. Coba kita cek. Min 10 tambah 3. Benar nggak kalau 3 toh 7 ya. 3 dari tadi. Oke, min 10 tambah 7 itu kan
3. Nah, tapi kan di sini hasilnya positif. Nah, di situ nak, ya yang sering kita terjadi kesalahan. Nah, jadi berarti bukan min 10, berarti yang min adalah 7-nya. Nah, kayak gitu boleh nak. Ya, jadi memang harus antum coba-coba seperti itu. 10 kali min 7 kan min 70. Lah, berarti di sini yang min adalah 7-nya. Jadi 10 tambah min 7 atau 10 min 7 boleh. Kayak gitu, ya. Jadi 10 tambah 7, 10 tambah min 7 atau 10 min 7 itu sama. Ya, 10 tambah min 7 itu boleh lah, ya. Oke, Ustazah rapikan ya. Maaf. Karena tadi coba-coba ya, jadi memang harus seperti itu. P plus Q-nya itu harus 3, P kali Q-nya harus min 70, maka hasilnya di sini adalah 70 kali min 7 sama dengan min 70. Kemudian yang di sini 10 tambah min 7. Jawabannya adalah 3. Nah, berarti kita ketemu nak, P-nya berapa? Iya, P-nya 10, Q-nya min 7. Kita masukkan di sini. P-nya 10, Q-nya min 7. Nah, seperti ini. Tadi salah ya. Di sini 2 kok Ustaz, di sini 3 tuh. Ya, di sini 2 ya, Nak ya. Maaf. Ya. Dah. Maaf. 2 ya. Oke, antum cari di sini yang angkanya dua-duanya bisa dibagi 2. Antum pilih yang mana, Nak? Ya, pilih yang depan ini ya. Oke, pilih yang depan. Jadinya seret. Ini sama-sama dibagi 2 loh ya, karena satu kesatuan. Sini bagi 2, 1, bagi 2, 5. Jadi hasilnya adalah X plus 5 kali 2X plus min 7 sama dengan 0. Kayak gitu. Kemudian kita cari penyelesaiannya. X plus 5 sama dengan 0 atau 2X plus min 7 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan min 5 atau 2X sama dengan 7. Pindah ruas jadi positif ya. Kemudian X nya adalah 7/2. Nah, seperti itu.